Shalom teman-teman. Hari ini saya akan bicara soal bagaimana kita harusnya hidup di dunia ini. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Makanya renungan hari ini judulnya Be Yourself. Ketika Anda membaca Efesus 4 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Mengapa menurut ukuran pemberian? Karena kita semua berbeda. Anda dan saya berbeda, kita dengan orang lain berbeda. Yang terjadi dewasa ini adalah kita suka cemburu melihat orang lain sukses dengan hal-hal yang mereka lakukan, dan kita ingin menjadi seperti mereka. Kita copycat, kita lakukan hal-hal yang sama supaya kita sama. Apalagi ketika kita mulai mengikuti hal-hal yang tidak baik, seperti saya tulis grup band saat ini yang Korea, yang untuk saya juga kurang baik. Kenapa? Banyak sekali lirik lagunya sangat vulgar. Nah, jadi kita harus hidup menjadi diri kita sendiri. Kenapa? Karena dalam hidup kita yang menjadi teladan bukan orang lain. Yang menjadi teladan adalah Yesus. Kita mengikuti teladannya Yesus. Di 1 Petrus 2:21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Berarti hidup kita patokannya cuma satu, Yesus, bukan orang lain. Ya. Albert Einstein mengatakan, setting an example is not the main mean of influencing others, it's the only means. Jadi memberikan contoh hidup yang hidup dengan apa yang tindakan kita itu menjadi satu hal yang contoh yang baik bagi orang lain. Tidak ada perkataan tidak bisa memberikan contoh, tindakan yang memberikan contoh. Jadi apapun diri Anda saat ini, percayalah Anda spesial. Tuhan menciptakan Anda berbeda karena Anda spesial. Pasti ada kekuatan yang Anda miliki yang orang lain tidak punya, orang lain tidak miliki. Jangan cepat kecewa, cepat putus asa. Kenapa? Karena talenta Anda memang Tuhan berikan spesial dari orang lain. Jadi jangan ingin jadi orang lain. Jangan ikut iri dengan orang lain. Jangan merasa kok Tuhan ciptakan saya seperti ini ya, kok saya pengen seperti ini. Loh, jangan. Justru karena Anda unik itulah Anda bisa sukses. Ya. Yang penting Anda terus berdoa, teladani Tuhan, dan Anda tidak putus asa, tidak gampang patah semangat. Hiduplah dengan meneladani Yesus. Dan ketika Anda meladani Yesus, Anda pasti akan berhasil dalam hidupmu. Kenapa? Karena teladannya Yesus adalah teladan yang baik. Teladannya Yesus adalah teladan yang memberikan contoh-contoh yang baik dalam hidupmu. Memberikan juga ketika engkau melakukan segala teladannya, maka engkau akan diberkati dengan luar biasa. Sama dengan ketika Tuhan Yesus memberikan talenta kepada beberapa orang dengan angka-angka yang berbeda. Kenapa? Karena semua orang punya talenta yang berbeda. Ya, Anda jika suaranya pas-pasan, jangan pernah ingin jadi WL. Bisa kacau tuh ibadah ya. Dan Anda yang tidak bisa bernyanyi, jangan putus asa. Mungkin Anda bisa main musik. Anda tidak bisa main musik seperti saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa main musik, tapi saya bisa megang renungan. Jadi kita semua berbeda. Ya, jangan suka mempunyai satu pemikiran bahwa kok saya diciptakan seperti ini, tidak seperti orang A, B, C, D yang untuk saya lebih hebat-hebat. Anda hebat. Jika Anda bisa menemukan potensi dalam hidupmu, Anda akan jadi orang hebat. Ya, karena hidup seorang Kristen bukan soal kesempurnaan, tetapi soal ketekunan. Ya. The Christian life is about perseverance, not perfection. Ada arti seperti ini. Apapun yang Anda ingin raih, ya, Anda akan raih jika Anda tekun melakukannya. Ya. Orang yang bisa tekun adalah orang yang bisa gagal dan bangkit kembali. Itu ketekunan. Nah, dalam hal seperti ini, be yourself, jadilah diri Anda sendiri. Ya, saya sangat prihatin dengan dewasa ini. Banyak orang ketika mau masuk ke gereja, depan pintu gereja sudah mulai memakai topeng.
Saya pernah mengalami kejadian beberapa tahun lalu ketika suatu hari saya pergi ibadah, dan di depan saya karena kita terlambat, pintunya ditutup, jadi kita berdiri di depan pintu gereja itu karena lagi sedang penyembahan, dan di depan saya ada seorang ibu yang sedang terhanyut dalam doa. Jadi ia berdoa, ia angkat tangannya ke atas, ia menangis, ya aduh Tuhan, oh Tuhan. Dan Anda percaya, saya di belakangnya begitu tersentuh. Saya bilang, waduh, luar biasa ibu ini, bagaimana ia menyembah Tuhan, bagaimana ia begitu terhubung sama Tuhan. Ada rasa yang sejuk untuk saya. Wah gila, kapan ya saya bisa seperti itu. Dan ketika selesai penyembahan, pintu gereja terbuka dan ia berjalan, dan tanpa sengaja suster saya nginjak kaki belakangnya. Ibu itu yang tadinya menggebu-gebu, menangis, menyembah Tuhan, berbalik badan dan bilang sama ke suster saya apa? Anjing lu, mata lu di mana? Itu Kristen bos. Jadi yang dia tampilkan tadi penyembahan, itu semua piala citra. Ya, dia kalau main film bisa dapat piala citra. Mulut yang memuji Tuhan 5 menit lalu menangis-nangis, dan dengan mulut yang sama ia memberikan sumpah serapahnya. Orang Kristen. Jadi jangan heran ketika Anda ke gereja 90% orang menggunakan topeng. Ibadahnya pun sama. Jadi tidak ada yang asli di situ. Anda harus asli. Anda harus menjadi diri Anda, harus jujur dengan Tuhan. Siapakah dirimu sebenarnya? Jika ada hal-hal yang Anda lemah, minta tolong Tuhan untuk diperkuat. Tapi jangan pernah hidup cuma untuk mengcopycat orang lain. Jangan pernah hidup cuma untuk iri dengan orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Oke? Saya yakin dengan bimbingan Tuhan, dengan terus berdoa, Anda pasti jadi orang yang sukses. Amin. Haleluya.